Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amel, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi mengenai bioteknologi konvensional dan modern di bidang pertanian genetically modified plant. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wati Setianingrum dengan NIM 043 dan teman-teman saya ada Arum Agustina dengan NIM 089, Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 037, Alifian Husni Arya dengan NIM 056, Elsan Febianti dengan NIM 090, Karisa Ailin Ardana dengan NIM 112, Rifnaldi Sadik dengan NIM 068, dan Susi Lestari dengan NIM 001. Definisi genetically modified plant. Rekayasa genetika tanaman atau disebut juga dengan genetically modified plant adalah manipulasi genom tanaman dengan bioteknologi. Bahan baku yang digunakan adalah yang pertama ada bahan baku biologi, itu ada tanaman transgenik dan mikroorganisme bakteri. Kemudian yang kedua ada bahan baku fisika, itu ada particle bombardment, elektroforasi, silikon carbide whiskers, karbon nanofibers, dan katalis. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi gen asing lainnya dari makhluk hidup, bisa sesama hewan, tanaman, maupun bakteri. Tujuan pembuatan tanaman transgenik ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang lebih unggul dari tanaman aslinya. Selanjutnya, yaitu prinsip bioteknologi genetical modified plant. Dalam rekayasa genetika tanaman melibatkan serangkaian proses TDR atau teknologi DNA rekombinan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu isolasi dan pengklonan gen target. Yang kedua, modifikasi klon, di mana terdiri dua, yaitu dengan penambahan beberapa segmen DNA untuk inisiasi dan peningkatan ekspresi gen. Dan yang kedua adalah penambahan penanda seleksi atau selectable marker. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada introduksi DNA rekombinan pada sel tanaman. Yang keempat, seleksi sel atau jaringan transforman, dan yang terakhir, regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman utuh atau modifikasi teknologi kultur jaringan. Selanjutnya yaitu metode transformasi DNA ke dalam sel. Mikroorganisme yang digunakan pada genetical modified plant, mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens merupakan organisme motil dengan dilengkapi flagella peritrichous, di mana sangat sensitif dan bergerak secara kemotaksis sebagai tanggap terhadap sejumlah gula dan asam amino. Selanjutnya yaitu karakteristik Agrobacterium tumefaciens. Yang pertama yaitu termasuk bakteri gram negatif, dan yang kedua secara alamiah bakteri Agrobacterium tumefaciens ini memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi genetik pada tanaman. Dan yang ketiga yaitu bakteri ini memiliki plasmid TI atau tumor inducing plasmid, di mana plasmid TI ini mengandung beberapa, di antaranya yang pertama yaitu tDNA. Bagian dari plasmid TI yang ditransferkan ke genom tanaman ini mengandung beberapa gen. Ada IAAM atau TMSI1, ada IAAH atau TMS2, kemudian ada TMR atau IPT, kemudian ada OPIN, kemudian ada right border, dan kemudian ada left border. Selanjutnya dalam plasmid TI ini mengandung gen vir atau virulensi, dan kemudian mengandung juga katabolisme OPIN atau sumber energi A tumefaciens. Meskipun plasmid TI ini efektif untuk dijadikan vektor alami dalam rekayasa genetika, tetapi plasmid tersebut memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, produksi phytohormon atau auksin dan sitokinin pada sel transforman mengakibatkan sel terus membelah atau regenerasi sel tidak mengarah pada diferensiasi menjadi individu baru atau tanaman utuh, sehingga gen-gen auksin dan sitokinin harus dihilangkan. Kemudian ada
kelemahan yang kedua, yaitu gen pengkode sintesis opin tidak berguna bagi tanaman transgenik dan mungkin justru akan menurunkan produktivitas tanaman transgenik sehingga gen ini perlu dihilangkan. Kemudian kelemahan ketiga, yaitu sebagai vektor cloning. Sebaiknya plasmid dalam ukuran yang tidak terlalu besar sehingga gen-gen lain dalam plasmid TI yang tidak penting harus dihilangkan. Kelemahan yang keempat, replikasi plasmid akan lebih mudah bila menggunakan dalam sel bakteri E. coli, sehingga perlu ditambahkan ori dari E. coli. Selanjutnya, potensi alami Agrobacterium tumefaciens melakukan transformasi genetik pada sel tanaman, yaitu pada daerah pangkal batang. Terlihat pada gambar, Agrobacterium tumefaciens ini termasuk bakteri tanah, di mana memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel-sel tumbuhan dengan sepotong DNA-nya. Potongan DNA tersebut akan menginfeksi tanaman ke dalam kromosom DNA tanaman, kemudian proses transfer DNA ini bekerja akan mengakibatkan terjadinya tumor atau Krongel pada tanaman yang terinfeksi. Lalu selanjutnya yaitu adalah contoh dari tumor Krongel pada suatu tanaman. Berikut adalah contoh-contohnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah ilustrasi introduksi DNA rekombinan ke dalam sel tanaman dengan Agrobacteria tumefaciens. Pada gambar tersebut, kepingan dari daun tobacco diinkubasi dengan rekayasa genetikal Agrobacteria selama 24 jam. Setelah itu media diseleksi dengan hanya memungkinkan sel tanaman yang telah memperoleh DNA dari bakteri untuk memperbanyak media pemicu tunas. Lalu setelah itu tumbuhlah bibit tanaman dewasa yang berakar, lalu membawa transgen yang semula ada dalam bakteri. Yang selanjutnya ada metode floral tip transformation. Metode floral tip transformation ini, transformasinya terjadi pada bunga yang sangat muda, di mana Agrobacterium tumefaciens-nya ini diterapkan pada kuncup bunga dengan cara mencelupkan jaringan tanamannya ke dalam Agrobacterium tumefaciens, atau bisa dengan menyemprotkan Agrobacterium tumefaciens ke tanamannya. Kemudian, potongan DNA dari Agrobacterium tumefaciens-nya ini nanti akan menginfeksi tanaman, dan potongan DNA-nya nanti akan terintegrasi ke dalam kromosom tanaman melalui tumor inducing plasmid atau disebut juga dengan TI plasmid, yang mana TI plasmid ini nanti akan mengontrol sistem seluler tanaman dan menggunakannya untuk membuat banyak salinan DNA dari bakterinya itu sendiri. Dapat diketahui bahwa TI plasmid ini merupakan suatu partikel DNA yang besar berbentuk lingkaran yang dapat mereplikasi secara independen dari kromosom bakteri. Kemudian setelah terjadi proses transfer DNA, dapat dilakukan seleksi sel daun untuk mendapatkan sel mana yang berhasil disisipi gen asing. Hasil seleksinya ini nanti akan ditumbuhkan menjadi kalus, yaitu sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi, hingga kalus ini nanti terbentuk akar dan juga tunas. Kemudian apabila telah berbentuk tanaman muda atau plantlet, maka dapat dilakukan pemindahan ke tanah dan sifat baru dari tanamannya ini nanti dapat diamati. Untuk tanaman yang diinokulasi dapat disimpan pada kelembapan yang tinggi selama beberapa jam dan kemudian dapat ditanam untuk berbiji secara normal. Untuk gambar di sebelah kanan atas ini merupakan skema dari metode floral tip transformation, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jaringan tanamannya ini dicelupkan pada Agrobacterium tumefaciens. Kemudian potongan DNA dari Agrobacterium tumefaciens-nya ini
akan menginfeksi tanamannya dan potongan DNA-nya akan terintegrasi ke dalam kromosom tanaman melalui TI plasmid. Kemudian untuk gambar yang di bawah ini, gambar A, B, C, D, E. Selanjutnya ini merupakan hasil seleksi tanaman yang berhasil disisip gen asing yang telah berhasil ditumbuhkan menjadi kalus hingga menjadi plantlet yang kemudian dipindahkan ke tanah. Yang kedua, dari ilustrasi introduksi DNA rekombinan ke dalam sel tanah itu ada metode GenGan. Metode GenGan adalah metode penembakan dengan peluru mikro atau microprojectile bombardment. Metode ini dioperasikan secara fisik dengan menembakkan partikel DNA coated langsung ke sel atau jaringan tanaman. Langkah kerja dari metode GenGan itu adalah isolasi gen target. Selanjutnya, penempelan gen target pada partikel logam atau microprojectile particles. Kemudian, partikel logam yang sudah ditempeli gen target dimasukkan ke dalam senjata gen atau GenGan dan kemudian ditembakkan pada sel tanaman. Partikel akan mempenetrasi dinding sel tanaman sehingga masuk ke dalam sitoplasma. Partikel akan tercuci oleh cairan sel sehingga gen target yang menempel akan lepas dan kemudian masuk ke dalam nukleus dan menyisip pada kromosom sel tanaman. Dan ini merupakan alat dari GenGan itu sendiri. Bagian yang pertama itu merupakan pengatur gas helium. Dan ini merupakan bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu merupakan wadah mikroprojektil yang sudah ditempel di DNA. Dan bagian ketiga ini merupakan wadah kultur jaringan tanaman target. Proses yang selanjutnya dari metode agrobacterium ataupun metode GenGenun, yaitu setelah gen target berhasil disisipkan pada genom tanaman, maka sel rekombinan harus diinduksi untuk menjadi individu baru atau tanaman transgenik, di mana terdapat beberapa proses. Proses yang pertama yaitu pembentukan kalus. Sel transgenik ditumbuhkan pada media multiplikasi untuk diperbanyak. Proses yang kedua, kultur sel atau kalus atau jaringan yang belum berdiferensiasi dipindahkan pada media diferensiasi supaya mampu berdiferensiasi sehingga membentuk individu baru. Individu baru ini disebut dengan plantlets. Dan yang terakhir yaitu proses aklimatisasi. Proses ini yaitu plantlet dipindahkan ke tanah supaya mampu tumbuh selayaknya tanaman normal atau tanaman transgenik. Proses ini dapat kita lihat pada gambar di samping dengan kode huruf C. Baik, selanjutnya yaitu tanaman-tanaman transgenik yang sudah dikembangkan. Yang pertama yaitu insect resistant plant atau tanaman tahan hama yaitu Bt toxin gen. Yang kedua virus resistant plants atau tanaman tahan virus yaitu vaksinasi dengan viral coat protein gen dan RNA antisense yang mengarah pada gen siling. Yang ketiga, herbicide resistant plants atau tanaman tahan herbisida, yaitu gen nitrilase. Yang keempat, stress and senescence tolerant plants atau tanaman toleran terhadap stres dan senescence atau penuaan, yaitu gen ACC deaminase. Yang kelima yaitu flower pigmentation. Yang keenam, plant-based bioreactors. Yang terakhir yaitu enzim atau katalis. Dalam proses genetically modified plant dengan media bakteri Agrobacterium tumefaciens, terjadi proses pembuatan konstruksi gen serta menyatukan tDNA buatan ke plasmid modifikasi. Dalam proses ini enzim yang digunakan ada dua jenis, yaitu yang pertama enzim endonuklease restriksi, yaitu enzim yang bertugas memotong DNA atau memotong ikatan fosfodiester. Yang kedua yaitu enzim DNA ligase, yaitu enzim yang bertugas menyatukan potongan-potongan DNA yang diperoleh dari hasil kerja enzim endonuklease. Baik, sekian dari kelompok kami presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.